Nah, saya dari kecil dipanggilnya Bang Fadil. Sampai sekarang orang-orang manggil saya Bang Fadil. Walaupun sudah jadi gembala, tetap di gereja dipanggilnya Bang Fadil. Kayaknya lebih akrab, lebih adem dipanggilnya Bang gitu ya. Bukan berarti kurang ajar atau songong gitu ya, tapi mungkin itu adalah panggilan kesayangan dari teman-teman gitu dan jemaat. Nah, saya anak kedua dari 6 bersaudara. Saya dibesarkan di pesantren, lalu tumbuh besar di lingkungan Muhammadiyah dan mengakhiri sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin ada yang sudah menyaksikan kesaksian saya sebelumnya di channel-channel lain, tapi untuk channel dari Pastor Rastomo Jati, selaku juga beliau adalah guru saya, ya, dosen saya, jadi saya mau kasih kesaksian yang berbeda, dan bukan arti kisahnya yang berbeda, enggak, tapi dengan data-data yang valid. Karena di kesaksian-kesaksian saya sebelumnya, orang akan bilang, bohong tuh, murtadin odong-odong, ya kan? Coba suruh baca tes Al-Quran, coba mana ijazahnya, coba mana ininya, itunya, dan sebagainya. Nah, saya rasa itu harus saya sampaikan. Kenapa? Ya karena saya bukan odong-odong, ya kan? Saya bukan odong-odong. Nah, ketika saya menyaksikan kesaksian saya bertemu atau mendengar suara Tuhan, yaitu kan hanya saya pribadi yang merasakan. Saya hanya membagikan, mau percaya ya silahkan, tidak percaya ya silahkan. Tapi saya mau menyaksikan ini, bahwasannya saya dijamah oleh Roh Kudus ya untuk mengenal Tuhan yang sejati. Nah, awal mulanya gimana sih ketika saya bertobat? Ketika saya bertobat, awal mulanya karena saya lagi ospek waktu itu, ya. Di ospek di kampus saya adalah senior dan saya menyampaikan bahwasannya tidak ada yang boleh meninggalkan Islam dan memang harus teguh, ya. Dan saya melafalkan syahadat di sana, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh saudara kita orang Kristen itu Isa Al-Masih adalah anak Allah atau anak Tuhan. Jadi mereka semua sesat. Nah, setelah saya mengatakan itu, ada suara yang benar-benar terdengar jelas bahwasannya berkata, lalu Isa Al-Masih siapa? Saya sampai bertanya kepada hadirin di sana, juga panitia di sana, siapa itu yang bertanya? Karena apa? Ya karena saya mau menjawab. Saya mau meyakinkan bahwasannya pertanyaan itu pertanyaan yang mengada-ngada. Ya, kok Isa Al-Masih siapa? Jelas-jelas Isa Al-Masih Nabi, manusia, bukan Tuhan. Mau saya jawab seperti itu, tapi saya sudah ditegur sama teman-teman saya. Ente kenapa, Dil? Itu ada yang nanyain begitu. Ya, Isa Al-Masih adalah Isa Al-Masih siapa? Ah, perasaan ente doang kali, nggak ada. Gitu kan. Ya udah, nggak ada kan. Saya masuklah ke sekretariatan saya. Ketika saya masuk ke sekretariatan, lalu saya nulis-nulis sebentar, 3 langkah, ya, ada jendela. Ya memang sekretariatan saya kecil waktu itu. Lalu ketika saya lagi nulis-nulis, ada suara, Isa Al-Masih siapa? Begitu. Isa Al-Masih siapa? Saya langsung samperin jendelanya, lalu saya lihat kiri kanan, nggak ada siapa-siapa. Lalu pas saya berpaling, dalam sekejap suara itu ada lagi. Lalu Isa Al-Masih siapa? Saya berpaling lagi, tidak ada siapa-siapa. Nah itu saya biarkan, ya kurang lebih 1 minggu lebih lah ya hampir mau 2 minggu saya biarkan. Tapi itu menyiksa saya. Kenapa? Karena suara itu terus ada. Seperti saudara pernah mungkin ada nyamuk yang di kuping gitu, ketika ditepok masih terus ada. Nah begitulah kira-kira. Nah saya penasaran kenapa sih ini begini terus. Nah saya nggak mau begini terus. Akhirnya saya coba pegang Al-Quran, ya karena memang saya sering baca Quran, tapi ketika benar-benar terasa sakitnya suara itu, ya sebenarnya bukan karena suaranya sakit, tapi karena sering ada dengungan begitu, jadi membuat saya merasa risih. Akhirnya saya pegang Al-Quran, suara itu mulai mengecil. Saya senang dong. Waduh, baru pegang Al-Quran,
ini udah mengecil nih, gimana kalau saya baca, begitu kan. Akhirnya saya baca, namun saya bingung mau baca apa nih, ya kan, tentang Isa Al-Masih bagaimana nih, ya kan. Akhirnya saya berpikir, oke, saya akan cari tentang Isa Al-Masih, tapi saya tidak mau menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Nah, jadi saya mau menganggapnya apa? Ya sebagai nabi. Nah, kalau begitu, ya Isa Al-Masih harus saya bandingkan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad yang saya agungkan waktu itu. Tidak langsung dengan Allah, karena bagi saya Nabi Isa tidak selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya bandingkan ya antara Isa dengan Muhammad, saya menemukan suatu yang membuat saya terkaget-kaget. Kenapa? Karena saya berpikir, kok selama ini ada di Al-Quran tapi saya nggak tahu, begitu ya. Saya mau cari keluarganya Isa Al-Masih, ya, dari kelahirannya sampai kematiannya, bahkan mau datang kedua kali, ya, tertulis, walaupun kedatangan kedua kalinya tidak tertulis jelas kapan, tapi akan datang untuk kedua kali. Dan keluarganya semuanya tertulis, bahkan nama ibunya dijadikan nama surat, yaitu surat Maryam. Sedangkan untuk Nabi Muhammad, saya tidak menemukan itu. Keluarganya, silsilahnya, bahkan dari kelahiran sampai kematian tidak serunut dari Isa Al-Masih. Nah, ini membuat saya, wah, kok bisa begini? Tapi saya tidak mengimani Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Ya, saya merasa kesal. Kenapa? Nabi yang saya agungkan kalah pamornya sama Isa. Akhirnya saya mengadakan skor-skoran, ya, pribadi gitu ya. Wah, udah 1-0 nih. Saya mau nih Isa Al-Masih kalah. Oke. Saya lihat dari Isa Al-Masih, ya, ada Al-Masih gelarnya, ya, yang diurapi, yang terpilih, ya, dan gelarnya juga AS alaihissalam, artinya keselamatan ada padanya. Nah, Nabi Muhammad tidak ada gelar Al-Masih, ya, belum diurapi, dan gelarnya SAW Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya semoga keselamatan ada padanya. Lalu saya merasa, waduh, kok lagi-lagi Isa Al-Masih lebih unggul. Saya tetap merasa saya nggak boleh kalah. Pokoknya Nabi saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus lebih superior ketimbang Isa. Nah, saya carilah mukjizatnya, tapi saya nggak mau langsung cari mukjizatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ya karena saya mau tahu dulu mukjizatnya Isa Al-Masih. Nah, saya cari mukjizatnya Isa Al-Masih, ya. Dari buayan dia sudah bisa berbicara, ya. Lalu dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia menyembuhkan segala penyakit. Orang buta melek, dibuat melek, ya. Orang mati bangkit, orang lumpuh jalan. Waduh, seru banget nih kayaknya kan. Yang lebih mengherankan lagi, dia ambil segumpal tanah, dia bentuk sebagai burung, ya, dibentuk burung, lalu ditiupkan ruh, ya, lalu burung itu hidup. Waduh, saya berpikir, Pak, iya nih, ya, Nabi Muhammad, ya, bisa kayak gini nih. Jangan sampai kagak nih. Kalau kagak nih, waduh, berapa kosong sudah ya, lewat nih. Saya cari mukjizatnya Nabi Muhammad, ya kan. Waduh, jadi tidak pernah berbicara pada usia dini, ya, ketika di buayan, lalu tidak pernah membangkitkan orang mati, tidak pernah membuat burung dari tanah, lihat. Terus saya bingung, waduh, kok bisa begini, begitu kan. Saya berpikir Isa Al-Masih adalah nabi yang istimewa. Nah, disitulah saya mengimani Isa Al-Masih sebagai nabi yang istimewa, ya, nabi yang istimewa, belum sebagai Tuhan. Jadi Nabi Muhammad saya geser, posisinya digantikan oleh Isa Al-Masih. Begitupun syahadatnya. Ketika dulu saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang saya syahadatnya, ya, waktu itu, ya, bukan sekarang, ya, waktu itu
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yasua al-Masih. Karena saya mengimani Isa al-Masih adalah yang paling istimewa, ya. Saya ajarkanlah ke binaan-binaan saya ajarkanlah ke teman-teman, maksudnya mengabarkan ya, beritakan ya bahwasannya Isa al-Masih begini loh, istimewa loh dan sebagainya. Nah, saya dianggap stres, ya, saya dianggap wah nyeleneh gitu kan. Nah, saya berpikir ya jangan ngomong saya nyeleneh dong, tolong dong dibantah gitu ya, jangan tiba-tiba stres nih dan sebagainya, enggak. Nah, saya merasa saya harus berdialog karena saya nggak mau berdiri sendiri dalam berpikir. Akhirnya saya menemui ustadz saya waktu itu, ya. Saya menemui ustadz saya janjian dulu. Nah, ba'da maghrib ya saya ketemuan. Ba'da itu setelah maghrib saya ketemuan. Nah, akhirnya saya ketemuan. Saya bilang lah, ya saya ngomong lah sama Ustadz, Anda mau tanya, ya kan? Silahkan, tanya apa? Ya, kita kan udah akrab ya, jadi biasa gitu kan. Nah, itu saya mau tanya, Ustadz, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan isinya? Ustadz saya menjawab, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ladil. Begitu ya. Nah, saya menjawab, ya betul, sepakat Ustadz, gitu kan? Sepakat. Namun dengan apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan langit, bumi, dan isinya. Nah, Ustadz saya juga dengan jelas, terang, dan nyata menjawab, ya dengan kalimatnya lah, kun fayakun, maka jadilah. Nah, saya dengan jelas, terang, dan nyata pula saya menjawab, ya Ustadz, betul. Dengan kalimatnya. Permasalahannya Ustadz, di dalam Al-Quran, ya, Ali Imran ayat 45 menyatakan Isa al-Masih itu adalah kalimatnya. Ya, berarti yang menciptakan langit, bumi, dan isinya adalah Isa al-Masih dong Ustaz. Karena itu seluruh umat Islam harus mengimani Isa al-Masih sebagai pencipta alam jagat raya ini. Ya, nggak bisa begitu, ya kan? Nggak bisa dong katanya. Waduh, saya langsung berpikir, oke gini Ustaz, Isa al-Masih itu pencipta atau ciptaan? Nah, Ustaz saya bukan nggak mau jawab, tapi dia mungkin malas berdebat karena di awal saya sudah mendebat. Padahal saya nggak mendebat, saya cuma utarakan apa yang saya tahu, begitu ya. Nah, karena dia tidak berbicara, tidak menjawab, saya bilang begini, Ustaz, kalimatullah itu bukan pencipta atau ciptaan, tapi kalimatullah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Contoh, saya dengan badan saya itu tidak mungkin terpisah, karena saya dengan suara saya, ya, saya dengan suara saya itu menyatu. Begitupun dengan Allah. Ketika kalimatnya nuzul ke dunia, ya, menjadi Isa al-Masih, itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Lalu saya bilang begini, nah, kalau misalkan ya Isa al-Masih itu saking dekatnya sama Allah, karena demikianlah disebutnya namanya anak Tuhan gitu. Nah, disebutnya anak Tuhan. Nah, ketika saya ngomong begitu, Ustadz saya bilang, waduh, kalau dia anak Tuhan, tolong sebutkan siapa ibunya. Nah, saya tahu nih larinya kemana. Kenapa begitu? Ya karena kalau dia nganggep Isa al-Masih anaknya, Allah adalah bapaknya, lalu Ustadz ini lagi cari siapa ibunya, gitu ya. Siapa ibunya? Nah, saya bilang begini, Ustadz, kata anak itu bukan kata biologis, Ustadz. Ya, bukan kata biologis. Kata anak itu adalah kata sematan, ya, yang menggambarkan saking dekatnya, begitu dekatnya antara kalimat atau Isa al-Masih dengan Allah, ya. Karena itu orang-orang Kristen, ya, saudara-saudara kita, ya, menyematkan kata anak di situ. Kalau ada kata yang menggambarkan lebih dekat daripada kata anak, maka mereka akan menyematkan kata itu kepada Isa al-Masih. Nah, disitulah ya Ustadz saya bilang, iya siapa ibunya? Ustadz percaya nggak sih Tuhan ada di mana-mana? Ya, Ustadz percaya nggak sih ya Tuhan bisa ada di sini sekarang? Ya, bisa melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Ya, saya percaya. Ustadz percaya kalimatnya bisa menjadi sebuah firman dalam Al-Quran. Ya, saya percaya, begitu kan. Nah, kenapa Ustadz
nggak percaya bahwasannya kalimatnya nuzul ya menjadi manusia. Nah, Ustadz saya mukanya udah nggak enak dipandang ya. Begitupun ya saya yakin ya semuanya pasti akan begitu ya, melihat muridnya kok agak aneh begitu ya. Nah, disitulah saya merasa perbincangan itu tidak harus dilanjutkan lagi ya, karena saya tidak menemukan jawaban situ dan saya tidak dikuatkan untuk bertahan di dalam keislaman. Ya udah, saya akhirnya keluar dan saya sampaikan ke binaan saya, bahkan ke diri saya, berikrar saat ini juga saya mengimani Isa Al-Masih ya sebagai Tuhan dan juru selamat saya.